Halo, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin sumber menarik yang Anda share tempo hari. Ada ulasannya tentang memoir Accidental Mystic. Judul lengkapnya, A Story of an Unlikely Spiritual Journey. Ini karyanya Reslian Pardede. Ulasannya dari situs Ikatan Keluarga Alumni Driakara. Oke deh, yuk kita coba kupas bareng ya. Apa sih intisari buku ini? Katanya kan kisah transformasinya unik banget nih. Kita fokus ke gimana ulasan itu cerita soal seorang perempuan yang tadinya rasional banget, terus kok menghadapi pengalaman spiritual yang nggak disangka-sangka gitu. Iya, yang langsung bikin penasaran dari ulasan itu gaya ceritanya. Disebut di situ kalau memoarnya ini ditulisnya ngalir kayak novel malah. Jadi bukan sekedar catatan harian yang kaku, tapi lebih ke narasi ya, narasi perjalanan batin gitu, penuh perjuangan katanya. Perjuangan ya? Mengerti sama lingkungan sekitarnya. Nah, benar. Ini yang menarik banget. Penulisnya ini, si Reslian Pardede, kan digambarin punya latar belakang Protestan Batak ya, yang tradisi rasionalnya kuat gitu. Kayaknya dia mendokumentasikan dengan jujur banget benturan keras antara logikanya dia dengan, ya, misteri ilahi ini. Mm-mm. Ada cerita soal pengalaman automatic writing itu loh, kayak nulis tanpa sadar. Terus ada juga pembukaan cakra. Wah, itu istilah spiritual banget ya. Iya kan? Pusat energi gitu deh kalau di tradisi timur. Sampai katanya nih, dia ngalamin momen kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kejujuran ini nih kayaknya yang jadi poin penting. Betul. Dan kejujuran itu ya seperti yang disorot di ulasannya itu malah bikin pertanyaan mendasar, bahkan buat keluarganya sendiri juga bertanya-tanya, ini sebenarnya tanda gangguan jiwa atau malah pencerahan, gitu kan? Dilema ya. Nah, kayaknya kekuatan utama buku ini ya seperti ditekankan di ulasan, itu keberaniannya nunjukin ambiguitas itu secara terbuka. Gamblang gitu. Jadi nggak ada klaim ini jawaban final gitu. Enggak, cuma ngasih ruang aja buat kita mikir sendiri, buat refleksi. Nah, ini dia nih intinya. Jadi penulisnya nggak maksa pembaca buat percaya atau gimana gitu ya. Gayanya lebih ke berbagi pengalaman aja. Rendah hati gitu kesannya. Reflektif, tapi ya itu jauh dari kesan menggurui. Iya, nggak nyeramahin lah ya. Bener. Jadi ini bukan cuma sekedar cerita perjalanan batin biasa, tapi bisa juga kita baca sebagai semacam kritik halus mungkin ya, ke struktur iman yang kadang mungkin terlalu kaku, terlalu ngandelin rasionalitas doang. Ya juga ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, memoir ini tuh kayak jadi pengingat aja bahwa pengalaman ilahi itu ya seringkali datangnya nggak logis, nggak gampang dijelasin pakai akal sehat kita gitu. Kadang malah aneh ya kesannya. Betul. Iman itu ya menurut perspektif buku ini ya, bisa jadi malah lahir dari tengah kekacauan atau dari kebingungan yang paling dalam. Ini kan kisah nyata ya, jadi terasa ya manusiawi banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, Accidental Mystic ini nyajiin potret yang otentik lah ya, tentang transformasi spiritual yang munculnya tiba-tiba, penuh teka-teki, tapi sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita. Iya, perjumpaan personal gitu ya. Hah? Nah, terus kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin? Ya bisa jadi Anda sendiri pernah ngalamin pergulatan batin yang mirip-mirip. Atau mungkin pernah ngerasain ada semacam kekacauan spiritual gitu. Atau mempertanyakan ini batas logika sama iman tuh di mana sih? Mm-mm. Nah, ulasan ini kayaknya ngasih sinyal kalau buku tersebut bisa jadi teman ngobrol yang jujur. Dan bisa nguatin juga dalam pencarian makna pribadi Anda itu. Ulasan ini kan juga nekenin ya kalau buku ini tuh nggak ngasih jawaban final, malah ngebuka dialog. Nah ini nih, jadi ada satu pemikiran penutup buat Anda renungin. Gimana kalau pengalaman-pengalaman yang rasanya ganjil atau di luar nalar, entah yang Anda alami sendiri atau mungkin dengar dari orang lain, gimana kalau itu sebetulnya bukan gangguan, Menarik itu. iya kan? Gimana kalau itu sebenarnya undangan? Undangan buat memahami realitas atau bahkan diri kita sendiri secara lebih dalam lagi. Melampaui kerangka logika yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi pertanyaan besarnya, Nah, itu dia. Di titik mana sebenarnya kita narik garis antara kewarasan sama pencerahan kalau kita ngomongin pengalaman spiritual yang sifatnya personal banget kayak gini.